Mutuklur belum, Batu Raden. Nah, ini yang belum-belum nanti menyaksikan dulu saja. Nanti bisa menghubungi Mbak Nita nggih, untuk yang belum punya aplikasinya nanti supaya di-share. Mungkin sekarang langsung saja ke teknis. Saya mohon izin untuk menggunakan akunnya Desa Cilongok, Cilongok, Kecamatan Cilongok. Nah, ini langsung saja kita login dulu sebentar. Mas Amir nggih. Yang saya tadi ngechat belum dibalas Mas Amir. Nah, ini Bapak Ibu untuk tampilan Sipadesnya, dashboard Sipadesnya. Sekedap. Di share screen bisa Mbak. Nah, ini untuk yang mohon diulang. Belum belum sampai mana-mana Pak, nanti sekedap. Ini tampilan awal untuk Sipades versi 3.0. Jadi nanti ada menu di sebelah kiri Bapak Ibu, itu mulai dari operator desa, kemudian parameter, data entry, kemudian data transaksi, laporan, dan tools. Nah, hal pertama nanti yang Bapak Ibu isi setelah login ada di operator desa. Mbak, operator desanya diklik. Operator desanya dulu. Operator desanya diklik. Nah, ini merupakan data untuk admin, nggih. Admin dari Sipades di masing-masing desa. Ini untuk Cilongok ada Mas Amir. Cobanya dihapus saja itu, Mbak. Nah, nanti jabatannya Kaur TU dan umum atau Kaur umum dan TU. Kemudian nomor HP, email nanti diisi email pemerintah desa. Kemudian diklik simpan. Lah kemudian setelah itu ini ada menu parameter itu untuk melihat aset-aset apa saja yang ada di Sipades versi 3.0. Ini untuk kode asetnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu input harus tahu dulu nanti kategori atau kode asetnya yang mana. Ini nanti bisa disaksikan atau dilihat sendiri nggih. Bisa ditutup, Mbak. Nah, kemudian kita berlanjut ke menu data entry. Ini ada dua data, yaitu data umum desa dan data ruangan. Lah, untuk data umum desa yang pertama adalah ini logo, kemudian alamatnya ibu kota desa. Monggo nanti mau diisi Grumbul atau nama desanya bebas, kode posnya diisi, alamatnya diisi lengkap seperti yang ada di contoh Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok. Kemudian di sebelah kanan itu ada perangkat desa dan pengguna. Nah, ini nanti diisi untuk nomor
caranya ditambah dulu. Nah, ini karena sudah ada inputan nomor 1 sampai 3, ketika diklik tambah maka muncul nomor 4. Nanti diisi namanya, kode jabatannya nopo, nama jabatannya apa, kemudian di tim inventarisasi, kalau memang beliaunya tidak ikut dalam inventarisasi, tidak usah dipilih. Kalau di sini Bu Sekdes sebagai ketua tim inventaris, nggih. Sekretarisnya Mas Amir. Nah, ini kalau anggota kita pilih anggota, kalau bukan ya tidak usah dipilih. Ini bisa diklik simpan. Ini untuk perangkat desa dan pengguna, ini harus diisi nomor urut 1 sampai mungkin 10 atau 11. Itu harus diisi oleh perangkat desa dulu. Kepala desa dan perangkat desa. Nanti kalau perangkat desa sudah diinput semua datanya, nomor selanjutnya baru ke pengguna aset desanya. Itu bisa ketua lembaga kemasyarakatan desa, ketua BUMDes, dan lain sebagainya. Itu nanti tentatif di tiap-tiap desa. Kita ke menu selanjutnya, Pak. Nah, menu selanjutnya adalah data ruangan. Diklik pemerintah desanya. Nah, ini untuk data ruangan defaultnya adalah Desa Cilongok. Jadi nomor 1 itu untuk aset-aset yang berada di luar gedung atau kantor desa. Contoh seperti tanah-tanah, kemudian bangunan selain di kantor desa. Kemudian untuk menambahkan ruangan, ini diklik tambah, kode ruangnya nomor 2, kemudian nama ruangnya ini bisa diisi ruang sekretariat. Penanggung jawabnya dipilih sekretaris desa. Nah, jabatan akan otomatis terisi, kemudian kita simpan. Nomor 3, kita tambah lagi satu lagi, ruang kepala desa. Penanggung jawabnya Pak Kades. Kita pilih, kita simpan. Kode ruangnya 3, Mbak. Nah, ini untuk ruang-ruang harus diisi karena nanti setiap aset desa yang ada di masing-masing ruangan harus diinput dengan keterangan ruangan di mana aset itu berada. Itu untuk data umum, kita tutup dulu. Nah, ini kita langsung ke menu utama. Ada di data transaksi. Ada menu pengadaan aset, ada inventarisasi, ada penggunaan, ada kapitalisasi, ada penghapusan, dan ada ubah kondisi. Nah, Bapak Ibu, untuk input aset atau pengadaan aset di tahun berjalan, kita menggunakan menu yang pengadaan aset.
Sedangkan untuk pencatatan atau input aset-aset setahun sebelumnya sampai tahun awal adanya desa atau tahun maksimal mungkin tahun kita merdeka lagi 1945, itu ada di inventarisasi dan penatausahaan. Jadi berbeda tempat, berbeda sumber data nanti. Sementara kita coba dulu, karena ini untuk contoh, kita coba menu yang pengadaan aset untuk tahun berjalan sekarang 2025. Ini desanya diklik dulu. Nah, ini tampilannya. Kita cermati, di situ ada nomor SPP. Nanti Bapak Ibu harus input nomor SPP-nya. Kemudian ketika Bapak Ibu di tahun 2025 ini membeli aset melalui belanja modal, itu nanti setiap PPKD-nya harus menyerahkan barang ke Pak Kades. Jadi harus ada berita acara serah terima barang. Kalau mungkin selama ini beli cuma beli, sekarang harus ada nomor berita acara serah terima atau harus ada dokumen serah terima. Kemudian nama perangkat, itu yang mengadakan siapa, kegiatannya siapa, jabatannya apa. Kemudian untuk nama rekanan nanti bisa diisi belinya di mana, tokonya mungkin, atau kalau membangun nanti ada nama ininya, pihak ketiganya gitu. Kemudian untuk ureannya nanti diisi urean tentang aset yang dibeli. Coba kita contohkan, diklik tambah dulu di pojok kiri bawah. Nomor SPP harus kita isi. Nah, ini karena contoh kita input. Kemudian tanggalnya, Mbak. Nah, tanggalnya kita pilih, nanti disesuaikan Bapak Ibu belinya kapan, nomor SPP-nya atau nomor kwitansi itu di tanggal berapa, disesuaikan mawon. Nah, berita acara serah terima barangnya ini juga harus ada. Ini diisi, kita contoh dulu Mbak, 1, 2, 3. Kemudian nama perangkatnya, sekretaris kaur umum nggak apa-apa. Ini untuk contoh dulu. Nanti dipilih nama rekanannya, Orean di sini pengadaan untuk pembelian laptop aja. Kita klik simpan dulu. Kemudian kita isi detailnya. Untuk laptop berarti masuk ke golongan peralatan dan mesin. Ini untuk kode asetnya, diklik cari dulu. Kita cari, kita ketikkan laptop, kita pilih. Untuk kode belanjanya kita pilih bidang 1 saja. Ruangnya ini nanti mau ditempatkan di laptopnya, mau ditempatkan di mana? Misalkan di ruang sekretariat. Mereknya Lenovo boleh Mbak. Tipenya di ini aja.
1, 2, 3 gitu aja diisi. Tipenya nanti disesuaikan dengan laptop yang dibeli nggih. Untuk bahan ini disesuaikan laptop kayak gitu, contohnya terbuat dari apa, dari polikarbonat. Kemudian tanggal perolehannya disesuaikan, Bapak Ibu belinya tanggal berapa. Kemudian lah ini nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB digunakan atau diisi untuk aset kendaraan bermotor. Jadi ini tidak usah diisi. Asalnya kita beli dari anggaran APBDes. Kondisinya baik. Kemudian nilai perolehannya. Ini kita misalkan mau beli satu laptop 10 juta. Nah, tahun bukunya di tahun 2025 karena pengadaannya 2025. Nah, karena pengadaan di tahun berjalan, maka perolehannya adalah pengadaan. Kemudian keterangan kita isi dulu spesifikasi dari laptop. Warna aja, Mbak. RAM-nya berapa? RAM 8 GB misalkan. Dan seterusnya. Nanti sumber dananya kita pilih. Beli dari PADES. Paling atas. Nah, kemudian untuk di nama labelnya bisa kita isi laptop. Kalau untuk beli yang lain itu misalkan beli meja, nanti nama labelnya bisa diketik meja. Kalau kursi kursi, nanti menyesuaikan bentuk atau jenis asetnya. Kemudian ini ada menu jumlah duplikasi. Jadi kalau kita belinya satu, jumlah duplikasinya adalah 0. Kalau kita beli dua, jumlah duplikasinya 1. Jadi jumlah duplikasi nanti mengikuti berapa barang yang kita beli. Kemudian kita klik simpan. Oh, nggak muncul. Nah, nanti kalau sudah disimpan seperti tadi, akan muncul karena duplikasinya 2, maka yang tercatat 3. Kalau duplikasinya 1, nanti yang tercatat 2. Mekaten ini untuk pengadaan aset di tahun berjalan. Nanti kalau detailnya sudah diisi di pengadaannya Mbak Nita, diklik. Nah, nanti jenengan harus posting. Kalau di versi 2 kemarin istilahnya tutup transaksi. Di webnya di Zoom, Mbak. Webnya di Zoom. Diposting dulu aja. Webnya di Zoom bisa nggak? Diperbesar tampilannya. Sedap.
Oke, kalau sudah, nanti kita tutup, Mbak, ditutup. Nggak apa-apa, ini aja dulu nanti. Kemudian kita fokus ke menu selanjutnya untuk inventarisasi dan penatausahaan. Di sini ada 6 golongan, nggih. Dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Saya beri contoh, kita input aset tanah di Pemdes Cilongok, diklik, nanti tampilannya akan seperti ini jika kita pakai menu yang inventarisasi. Jadi di sini kok ditambah, diklik tambah dulu, kemudian kita pilih kode asetnya. Di sini ada beberapa jenis kode aset untuk tanah. Nanti dipilih yang paling sesuai di desanya Bapak Ibu. Contoh tanah bengkok kepala desa, Mbak. Kita pilih. Kemudian nama labelnya adalah tanah kas desa. Kode pemilik tetap pemerintah desa. Kemudian kode belanja bidang itu di bidang 1 tanah. Perolehannya dulu bengkok itu misalkan di 19 sebelum 1945, maka tetap kita pilih di paling tua adalah 1945, walaupun secara sistem dia mengakomodasi tahun-tahun sebelum 1945. Kita pilih bulan Agustus tahun 1945. Oke dulu. Kita pilih tanggalnya di tanggal 17. Nah, kemudian untuk luas tanahnya kita isi sebagai contoh adalah 1000 meter persegi. Kemudian statusnya ini ada sertifikat, kemudian bukti lainnya ada banyak. Nanti tinggal disesuaikan di desanya masing-masing. Yang sudah punya sertifikat hak pakai maka harus dipilih. Kalau belum punya maka bisa berdasarkan letter C yang ada di desa buku C. Kemudian kita pilih contohnya adalah hak pakai, nggih. Nanti tanggal sertifikatnya diisi tanggal berapa, mungkin ada yang ikut hasil PTSL atau program-program lain oleh kantor pertanahan, itu nanti bisa ini kita random aja dulu, kita isi. Kemudian nomor sertifikatnya diisi. Nomor sertifikatnya yang panjang niku nggih, termasuk dengan kode wilayahnya. Ini kita contohkan nomor sertifikatnya 1234 aja, Mbak. Nah, ini karena contoh, asalnya dia adalah kekayaan asli desa. Sumber dananya dipilih pendapatan asli desa saja. Kemudian nilai perolehannya. Nah, ini yang rata-rata Bapak Ibu tidak mengetahui nilai perolehan aset tanah terutama di tahun dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi nilai perolehannya. Itu yang pertama. Ini saya berbicara umum, nggih. Kalau untuk aset-aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, yang pertama bisa pakai dasar kwitansi pembelian kalau masih ada. Kemudian kalau kwitansinya nggak ada, bisa menggunakan NJOP.
tanah niku nggih, terutama nanti dilihat di SPPT-nya, NJOP-nya pinten. Kemudian yang ketiga adalah nilai kewajaran. Lah, dari ketiga dasar tadi, dalam menentukan nilai perolehannya harus dalam musyawarah nggih. Dimusyawarahkan, nanti ditetapkan bahwa NJOP tahun ini boleh, nanti tergantung Bapak Ibu menginventarisnya kapan. Syukur-syukur tahun ini nggih, nanti pakai NJOP tahun ini betul apa. Ini kita contohkan saja nilai perolehannya 100 juta, Mbak. Ini angka contoh nggih, nanti disesuaikan di masing-masing desa. Untuk alamat kita isi, ini ada kondisi perolehan, kondisinya baik, perolehannya dari inventarisasi nggih. Kemudian tanggal pembukuan, tanggal di mana jenengan nginput, tanggal saat panjenengan nginput. Misalkan inputnya minggu depan nggih, tanggalnya sesuai minggu depan. Kemudian untuk alamat diisi, biasanya kalau tanahnya di pinggir jalan disebutkan jalannya jalan A gitu, Mbak. RT sekian, RW sekian. Nah, kalau tanahnya ada di tengah-tengah sawah, itu bisa pakai blok pinten. Kemudian untuk kode lokasi, ini diisi sesuai lokasi tanah itu berada. Kalau lokasi tanahnya ada di dalam desa, maka tidak perlu diganti lokasi desanya. Tapi kalau berada di luar desa, ini kita bisa ganti. Dipilih lah, ini bisa kita pilih. Misalkan ada desa yang punya, misalnya desa Cilongok punya tanah di Karanglewas. Nah, maka kita harus sesuaikan lokasinya. Punya tanahnya di desa mana. Misal hasil tukar guling zaman dahulu gitu kan, kita tidak mengerti sejarahnya. Kenapa bisa punya tanah di luar desa. Setelah kode lokasi disesuaikan, kita sebutkan batas-batasnya. Batas atas tanah tersebut. Batas utara, apakah batas alam atau tanah milik orang lain. Kemudian apakah jalan desa, jalan kabupaten disebutkan nanti. Keterangannya adalah tanah kas desa saja. Nah, ini kalau sudah diisi semua, diklik simpan. Untuk di menu inventarisasi dan peratausahaan, cukup diisi datanya. Kalau ada yang belum sesuai nanti bisa dirubah. Kalau nanti mau menghapus, harus lewat penghapusan. Contoh, Kasegeran Cilongok ada tukar menukar, kemudian Pancasana Cibarang ada tukar menukar. Nanti untuk tanah-tanahnya
sesuaikan inputnya. Ini untuk inventarisasi tanah, nggih. Contohnya kalau sudah ditutup, Mbak, ditutup. Nah, kemudian kita contohkan satu lagi untuk gedung aja. Nah, kita input gedung. Di sini kita tambah dulu, kode asetnya diisi. Untuk gedung balai desa, nggih, kita pilih yang paling atas saja, Mbak. Kita pilih bidangnya 1, nama labelnya diisi dulu. Kantor desa. Perolehannya di bawah, tanggal perolehan. Dulu dibangun tahun 90. Tanggalnya bebas saja, nggih. Nah, ini untuk luas lantai kita isi. Luas lantainya 150 lah. 150 meter persegi. 150. Nih. Kemudian tidak bertingkat, beton. Nomor dokumen ini adalah dokumen pengadaan saat pembangunan kantornya. Ini nanti disesuaikan saja dokumen yang ada, tanggalnya berapa, kode tanahnya, bahwa bangunan itu berdiri di atas tanah yang mana. Itu asetnya nanti harus dipilih, aset tanahnya. Karena ini tadi baru kita contohkan satu tanah, nanti kita pilih aja. Kemudian asalnya, Mbak, diisi. Kekayaan asli, sumber daya pendapatan asli, nilai perolehannya. Nah, ini karena tidak ada kwitansi, kemudian tidak ada misalnya nggih, lewat NJOP atau lewat harga kewajaran, nanti yang disepakati dalam musyawarah. Kita contohkan kalau tahun 90 ya sekitar 15 juta, Mbak. 15. Kondisinya masih baik sampai sekarang. Pembukuannya tanggal sekarang. Kemudian alamatnya diisi di Jalan Nopo. Kemudian keterangannya itu adalah merupakan kantor pemerintah desa Cilongok misalnya, Pak. Kalau sudah kita klik simpan. Ini ada cukup banyak data yang harus diisi ketika panjenengan nanti input aset sesuai golongannya, baik itu tanah, peralatan mesin, dan sebagainya. Balik ke gedung dulu, Mbak. Ini kebetulan ada pertanyaan, nanti langsung kita jawab aja. Nanti kalau tidak ada dokumen, itu diisi ini saja.
kosong saja, tidak usah diisi. Kemudian kalau tahun pembangunannya tidak tahu, ya ditanyakan dulu lah ke mantan perangkat atau warga di sekitar yang tahu kapan bangunan kantor desa itu didirikan. Kita simpan dulu. Kalau sudah ditutup, nah itu tadi contoh-contoh untuk input inventarisasi. Jadi nanti kurang lebih eh, yang diisi akan sama, cuma hanya dibedakan sesuai golongannya saja. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada aset baru yang sedang dikerjakan dan belum selesai, multi years gitu ya, karena mengandalkan BanQu misalnya. Itu bisa dicatat dulu dalam konstruksi dalam pengerjaan. Coba dibuka, Mbak. Konstruksi dalam pengerjaan, diklik. Nah, kode asetnya diisi. Ya, gedung dan bangunan aja. Nama labelnya gedung pertemuan. Kode belanja bidangnya 1, kemudian nomor dokumennya nanti disesuaikan, tanggalnya juga, dokumen perencanaan pembangunan nih, nggih. Dari APBDes, sumber dananya, penerimaan bantuan keuangan kabupaten. Nah, nilai perolehannya dicatat dulu, misalkan cairnya baru 200 juta diisi. Kemudian kondisinya masih baik walaupun belum jadi, nggih. Keterangannya diisi gedung pertemuan Desa Cilongok. Kita klik simpan kalau sudah terisi semua. Nah, itu mungkin nanti banyak hal yang perlu Bapak Ibu isi, terutama di tahap awal ini, karena harus input seluruh aset desanya yang ada di daftar inventaris barangnya Bapak Ibu. Ini kalau sudah kita tutup dulu, Mbak. Nah, untuk menu selanjutnya kita pilih di penggunaan. Contoh, penggunaan ditambah dulu. Nah, ini ureannya, penggunaan aset laptop, kemudian nama pejabatnya diisi, sekretaris desanya boleh, kemudian disimpan. Nah, nanti coba diklik 2 kali, Mbak.
Nah, ini penggunanya ditambah dulu, namanya dipilih, pilih Mbak, tangan, pengguna laptop, simpan, barangnya, diklik. Nah, ID barangnya di bawah, ditambah dulu, ID barangnya diklik. Nah, untuk laptop kita pilih dikip B, kartu inventaris barang golongan B. Kemudian keterangannya laptop saja. Kalau sudah, nanti diklik simpan. Nah, ini contoh untuk input penggunaan aset desanya. Jadi nanti semua aset-aset desa yang digunakan, baik oleh kepala desa, perangkat, LKD, BUMDes, itu harus diinventaris, dicatat di menu ini. Kalau sudah ditutup, Mbak. Kemudian kita ke menu pemanfaatan. Kita tambah dulu. Nah, ini nomor dokumen adalah dokumen perjanjian pemanfaatannya. Tanggalnya pinten. Nah, itu nanti disesuaikan. Kemudian bentuknya nopo, apakah pinjam pakai, sewa, kerjasama, atau BSG, BGS. Mungkin yang dari desa Margasana, kemudian Karanglo, kemudian di Kemeranjen itu apa? Tarangan. Nah, itu kan pernah ada BGS. Nanti disesuaikan, harus diisi. Ini kita contohkan pemanfaatannya bentuknya BGS, nggih. Ureannya untuk pabrik sepatu misalkan kegiatannya. Nama pejabatnya di sini diisi kepala desa. Semuanya harus kepala desa. Alamatnya adalah alamat kantor desa, nggih. Diisi. Kemudian nama pihak keduanya sinten, bekerja sama dengan direkturnya misalkan siapa gitu. Misalkan Yunita gitu, Mbak. Ya, jabatannya direktur. Alamatnya. Nah, ureannya nanti dispesifikan saja, Mbak. Pabrik susu, pabrik sepatu, PT, ABC gitu. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, ini kan baru data awal. Coba diklik. Nah, ini untuk detail pemanfaatannya. Kita klik tambah dulu. ID barangnya kita pilih. Keep A, nggih, tanah, nggih. Kita pilih tanah yang ada. Keterangannya BGS. BGS saja. Kemudian tanggal mulainya pinten. Misalkan dari 2024 kemarin, Mbak. 1 Januari 2024. Prei ya tanggal 2 ding. Nah.
Kemudian selesainya BGS-nya mereka cuma 15 tahun dari maksimalnya 20 tahun. Berarti sampai 2039 ya. 15 tahun. 31 Desember. 31 Desember. Nilai pemanfaatannya ini yang ditetapkan oleh tim dari kabupaten. Misalnya untuk setiap tahunnya 50 juta boleh Mbak. Nah, kita klik simpan. Ini untuk pencatatan pemanfaatan aset desa. Contohnya seperti ini. Dari mulai bentuknya apa yang dilakukan, kemudian dengan siapa, kemudian kita isi aset mana yang dimanfaatkan, jangka waktunya berapa lama, kemudian nilainya berapa. Kalau sudah kita tutup, sudah disimpan, kita tutup. Kemudian ini untuk pengembalian pemanfaatan, kita klik. Tanggal dikembalikannya kapan, kita random aja contohnya. Nomor pemanfaatannya dicari. Nah, karena baru ada satu, oke, dipilih yang ada. Perjanjian selesai ureannya. Kemudian nama pejabatnya siapa, pilih Pak Kepala Desa, alamatnya alamat kantor desa. Kalau sudah kita klik simpan, kita klik 2 kali daftarnya, kemudian kita tambah, kita isi barangnya. Karena yang di BGS kan, karena yang dimanfaatkan baru tanah, otomatis di situ opsinya hanya ada satu. Kalau sudah disimpan. Nah, nggak terlalu banyak untuk pengembalian pemanfaatan, isiannya hampir sama dengan menu pemanfaatannya. Kalau sudah kita tutup. Nah, tadi kita sudah di menu ketiga, sekarang menu keempat. Kita lanjutkan di menu kapitalisasi. Kita pilih, karena tadi kita inputnya gedung, kita pilih kapitalisasi gedung, Mbak. Nah, diklik desanya, ditambah, kemudian ini adalah nomor dokumen apakah aset bangunannya itu dilakukan hanya sekedar pemeliharaan atau peningkatan fisik. Nomor dokumennya random aja dulu, 1, 2, 3. Kemudian tanggalnya juga masih random. Nama perangkatnya adalah penanggung jawab pemeliharaan atau peningkatan bangunannya. Ini karena baru sedikit, pilih aja sementara Mbak, sekretaris nggak apa-apa. PPKD-nya nanti yang di input di nama perangkat. Ureannya
peningkatan, Mbak. Peningkatan kantor desa. Kita simpan dulu. Nah, kemudian kita klik detailnya. Di daftarnya dipilih, diklik 2 kali. Nah, kemudian kita tambah. Selanjutnya ID barangnya kita isi, karena baru ada 1 kita pilih. Nanti disesuaikan di datanya Bapak Ibu. Kemudian nilai kapitalisasinya berapa? Contoh, untuk rehab atau untuk menambah ruangan di desa, nambah toilet gitu misalkan, butuh 50 juta, Mbak. Nilainya 50 juta. Dihapus saja, nah. 50. Masa manfaatnya diisi 10 tahun nggak apa-apa. 10. Luas lantainya